got this passion, and it's burning deep inside of me. And this time, no, no, not gonna settle for anything less. Craving a life that I've never known. And now is the time to find the love that I've always been looking for. I guess I'm just soul searching. No, not looking for no part-time thing. I guess I'm just soul searching. No, not looking for no part-time thing. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas Fortuner VNT ya. Jadi udah lama nih John, jadi gue udah janji kan, udah beberapa video, mungkin udah hampir 10 video gue nggak bikin, mungkin 20 video ya. Udah nggak bikin VNT. Nah karena ini khusus pesanan dari salah satu subscriber kita juga. Jadi ini mobil dipesan langsung sama salah satu subscriber kita dari Pekanbaru Riau untuk dikirim ke sana, dan sebelum dikirim ke sana kita modifikasi dulu. Iya, sesuai dengan keinginan dia. Jadi apa aja yang dimodifikasi, sebelum kalian tahu, kalian cek dulu Euros Custom, ini nomornya. Nah, buat teman-teman yang nggak beli VNT di kita pun bisa langsung mengaplikasikan modifikasi ini di bengkel kita, karena apa yang akan gue bahas selanjutnya ini semuanya bisa dilakukan di Euros Custom. Oke, yang pertama kali dilakukan adalah di LED chrome. Jadi ini kita lihat di bagian sininya. Ini di bagian sini dipakein stiker smoke, untuk di bagian sini. Nah, di bagian belakangnya enggak, biar nggak terlalu mati, karena kalau ininya dirubah ke black room juga, nanti hasilnya pasti jadi akan mati. Nah, sini Om. Terus di bagian sebelah sini, ini pakai stiker smoke, dan di bagian sini juga pakai stiker smoke. Tapi disisain logo Fortuner, dan juga di logo ininya juga di stiker. Gini John, ini mobil tahun 2014 akhir, jadi ini pemakaiannya 2015 awal di bulan Januari. Jadi lampunya sudah model yang hitam, lalu velgnya sudah gunmetal, lalu dia punya list di chrome depan ini juga di gunmetal, di smoke. Dan dia ini yang biasanya ada di 2015. Oke, dari eksterior sebenarnya kalau kita ngelihat lebih dekat sini Om, nih masih banyak jamur. Water spot ini bakalan kita detailing lagi, cuman karena cuaca belum bersahabat jadi kita belum melakukan penggantian detailing. Jadi nanti pasti kita detailing dulu sebelum ke si omnya di Pekanbaru. Lalu untuk mesin apa aja yang diganti? Jadi kita lihat di bagian ECU kita melakukan remap ECU. Lalu untuk di filter kita ganti menggunakan sprint filter. Gue ambilin contohnya satu ya. Nah, kita belum selesai sampai di situ, John. Mobil ini memakai full system dari Euros Custom. Jadi kita lihat front pipe-nya udah diganti, terus knalpot belakang sampai ke tailpipe udah diganti. Ini tadi front pipe emang udah ada dari sananya kan? Iya. Terus, nah ini gini John, ini kalau kita ngelihat, ini tailpipe ini ada garisnya, ini bisa dipotong. Kalau misalkan ini sebenarnya setelan untuk mobil yang ada body kit Yardi, jadi dia jatuhnya segini. Karena ini tipe G, jadi dia agak panjang segini. Ini kalau lu mau bagus bisa potong segini atau segini. Ini udah gue garisin, orang tinggal potong aja. Ini dipakein yang model bertip. Ini ada semuanya lengkap di Euros. Kenapa dipakein yang knalpot seperti ini? Biar suaranya stu. Ya, cobain yuk. Mungkin ininya gue tinggal di sini Om ya. Bentar ya. Oh, tolong gasin. Oke, gimana John? Suara knalpotnya menggugah hati ya. Lo bisa isi mobil ini, thank you. Lo bisa isi mobil ini dengan solar goceng. Sudah gitu mobilnya suaranya kenceng, bensinnya murah, solarnya murah. Udah gitu harga jual kembalinya aman. Nggak aman sih Om, karena beli Fortuner di
Euro House tuh paling mahal satu Indonesia, Om. Biarin aja, nggak mau beli. Kondisi gila lu, gue liat masih 60.000 anjir. Iya, nggak mau beli juga nggak apa-apa. Kita nggak pernah maksa kan. Tapi by the way, mungkin selanjutnya kita akan bermain banyak VRZ nih, Om. Kita lihat nih. Ini banyak VRZ di samping gue. Ini bekas mobil gue pribadi, ini udah laku. Ini nanti yang VRZ 2021, di belakang ada VRZ 2019 TRD juga. Yang sudah kick sensor, nanti akan kita bahas. Kita mau kasih lihat nih. Di unboxing dulu. Nah ini harganya 2.150.000. Kalian kalau nggak tinggal di Jakarta pun kalian bisa beli dan pasangnya gampang banget. Ini model filternya itu dia polyester. Jadi dia penggunaan dan maintenance-nya itu periodic maintenance-nya nggak perlu menggunakan cairan lagi. Jadi dia cukup kalian menggunakan kompresor aja dia udah bersih. Dan penggantian ini begitu kita gas, kita lepas gas itu suaranya cus gitu. Asik, John. Woi. Bener-bener lo pakai filter racing tuh rasa suaranya itu langsung berbeda jauh. Nah, mobil ini sebenarnya kondisinya masih bagus banget. Seperti tadi kata Om Dimas di awal. Ini kita lihat joknya masih fabric dan ini bahannya masih bagus banget. Plafonnya bersih, masih ada Nissan Visor plastik bawaan pabrik. Hanya ada minor-minor sedikit lah kayak gini-gini nih dikit. Udah wajar lah namanya dipakai kan mobil ya. Oke. Tuh, lihat interiornya kondisinya, John. Ini cuman kotor-kotor di bagian sini aja yang nggak bisa hilang. Tapi nanti akan kita maksimalin lagi. Jadi, so far ownernya senang. Dia pengen semua yang bisa dimodifikasi dipasang di sini. Cuman yang kurang kayaknya menurut gue dia masih galau itu pasang GoTrans. Jadi, GoTrans itu kan seperti yang gue sudah ngomongin sebelum-sebelumnya. GoTrans itu memiliki efek minusnya adalah ketika kita speednya rendah, ada sedikit berasa di perpindahan gigi. Tapi kalau gue sih udah pakai di GoTrans udah nggak ada worry kok. Enak karena RPM-nya nggak jatuh cepat begitu kita ngoper gigi, dia shiftingnya lebih padat. Jadi makanya dia ngomongnya shift like shit. Gila ya. Oke, terus di bagian sini nih kita lihat. Ini sebenarnya keren loh, Om. Karena jok paling belakangnya kan dicabut nih, disimpan. Ini kalau gini bagasinya jadinya lebih luas. Iya, kalau lo mau bawa sepeda, bawa apa gitu jadinya lebih enak juga kan. Terus kalau misalkan lo pengen jalan-jalan keluar kota, nih gua kasih lihat. Fortuner tuh dikira bagasinya kecil, tapi ternyata kalau kita maksimalin luas. Kuncinya bangku belakangnya kita cabut aja. Tunggu bentar. Oke. Bentar dari situ. Karena gue pernah remapin mobil customer, gue lihat settingan bangkunya diginiin. Tuh, gede banget kan, Om? Apalagi kalau itunya dicabut. Cuman kan kalau dicabut kan kita nggak bisa keluar kota kalau tiba-tiba pengen duduk. Ini tinggal pasangin ranjang ya kan buat lo anak-anak lo duduk. Apalagi kalau itu dicabut, Om. Iya. Waduh. Si Peto bisa seneng banget, Om. Kalau diajakin pergi kan. Jadi, wah enak deh. Nih Fortuner tuh sebenarnya mobil segala medan. Apalagi yang 4x4. Cuman 4x4 itu goib sekali ya, John. Jadi, ini sebenarnya kalau kita runut ke masa sekarang di 2022. Fortuner GR yang GR Sport 2,8 itu sebenarnya itu VNT. Jadi sebenarnya begitu Fortuner, kita lihat ya, kita runut balik ke 2012, kita flashback. 2012 itu kan peralihan, dikit sekarang 2022. 2012 itu tahun cikal bakalnya si Fortuner VNT, di mana VNT 2KD yang non VNT sendiri bodinya sama, hanya berbeda di mesin. Sekarang juga begitu, John. Toyota bikin Fortuner GR Sport yang 24 dan 2,8. Bedanya hanya di mesin. Nah, jadi buat kalian yang pengen punya VNT yang model baru, silahkan beli yang 2,8 ya. Tenaganya, John. Lo gas kagak ada kosongnya, John, tuh mobil, John. Gila. Nih John, di bagian lampunya, lampu sennya itu udah menggunakan dajal. Kita lihat di bagian depan, belakang, sorry. Nah, ini dajal, kiri dan kanan. Lalu di bagian depan sini. Nah, di bagian depan ini perpaduannya. Jadi lampu low beamnya dia ini menggunakan DSHID. Jadi DSHID karena kebetulan mobil ini sudah terpasang DSHID dulunya. Lalu di bagian high beamnya ntar kita coba. Ini udah menggunakan LED 6000 Kelvin dari Euros Custom. Lalu di bagian fog lampnya udah pakai LED 6000 Kelvin Euros Custom. Jadi ini 4300, 6000, 6000. Kenapa ini 4300? Biar kalau kabut masih bisa tembus, John. Yuk, kita cobain ya. Tunggu situ.
Nah, lihat, segitu cepatnya aja LED bisa kuat. Jadi memang kalau untuk high beam tidak disarankan menggunakan HID karena HID itu untuk nyala sampai mateng. Itu membutuhkan proses. Jadi lebih baik menggunakan LED aja kalau kalian ingin mengganti high beam. Oke. Terus di bagian mana lagi nih yang belum kita bahas, Jor? Kayaknya harus gua racunin lagi ownernya buat modif lagi ya. Cuman kan kita kan harus menyesuaikan sama keinginan selera ya masing-masing. Jadi gua udah jelasin waktu dia mau beli mobil ini. Ini gue jelasin, oh ini om, bannya yang depan sebenarnya udah diganti baru. Yang belakang sebenarnya kondisinya cenderung tipis. Cuman ban ini masih bawaan dari lahir. Tuh, karena dia kilometernya 60.000, ini masih bawaan dari lahir. Bannya tuh 2014 ya, kiri dan kanan. Jadi matching gitu tahun sama bannya. Oke, kita coba dulu yuk mobilnya yuk. Sembari pasti nggak sabar nungguin suara tutu-tutunya kan, oke? Ini mobil asik sih, kondisi interiornya masih bagus. Terus juga biasanya kita kalau dapat warna putih tuh jarang banget yang bagus. Ini sebenarnya mobil dulu dari Eurohouse tuh kilometernya 50 ribuan. Dibeli sama salah satu customer kita juga langganan. Nah, dia udah bosen dijual lagi karena dia beli Fortuner 2,8 GR Sport. Ini John, kalau kalian dengar dari mic, ini mic kan posisi di dalam. Waktu idle di 1000 tuh suara knalpot nggak terlalu berasa om ya? Iya. Nih kalau ditarik. Wih, gila flutter turbonya John. Asik ya. Nah, tapi selalu kurangnya dari VNT itu biasanya di kecepatan 80 sampai 100 tuh kayak ada gap seperti yang dulu udah dijelasin Om Freddy. Giginya tuh suka nyangkut dari 3 ke 4-nya. Jadi kalau gasnya nanggung-nanggung biasanya dia cek diam di situ, dia ngedendret. Kecuali kalian udah ganti nozzle pakai gua trans merah, wah itu baru jos. Karena denger-dengar kita ganti nozzle sama dikalibrasi lagi aja nozzle-nya ya, VNT itu udah bisa naikin HP kurang lebih 60 horsepower daripada sekarang. Wih, suaranya om. Ntar, kalah suaranya sama knalpot motor Supra, bentar ya. Asik suaranya om. Si 28 bisa nggak sih John bikin gitu? Nggak bisa. Belum tahu, gue belum coba. Jadi belum ada yang tega untuk ganti 1 GD itu menggunakan knalpot racing. Jadi ya udahlah, karena gue juga belum punya 2,8 kan, kalian semua kena prank. Oke, jadi conclusionnya adalah kalau gue seneng pakai knalpot begini, cuman kayaknya seneng awal-awal aja. Tapi kalau misalkan kalian demen suaranya, demen denger suara tutu, memang knalpot ini cocok sekali. Tapi kalau gue udah ya bukan gue nggak, ya gue kan jualan, gue harus realistis lah ya. Kayaknya agak sedikit berisik kalau dipakai untuk harian. Tapi beda-beda, kadar standarisasi orang kan beda-beda. Ada yang suka dengan berisiknya, ada juga yang suka dengan mobil ini tenang. Tapi believe me man, 2KD dan 2GD itu segmentasi suara mesinnya itu jauh banget. Lo ketika udah naik 2GD, suara mesinnya tidak akan sekasar 2KD. Tetapi ingat, 2KD ini lo bisa isi solar goceng dengan hati tenang. Jadi kalau 2GD mungkin agak sedikit was-was, tapi dibilang was-was juga, ya banyak juga sih masih yang pakai biosolar kalau gue lihat kalau kita ngantri di Pertamina. Jadi berarti kan masih oke-oke aja kan, karena temen gue juga pakai VRZ sampai kilometer 170.000 masih pakai biosolar dari kilometer 0 ya kan. Jadi ya tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail efek-efek selanjutnya aja, hanya bisa menebak-nebak. Dan juga ya oke, kata si ini nggak boleh pakai biosolar, kata si ini nggak boleh ya, tapi buktinya ada yang pakai dan normal-normal aja. Sebenarnya tergantung juga. Kalau lu pakai Pertamina Dex sekalipun, kalau lu nggak pernah ganti oli, ya kan, lu ganti oli 20.000 km sekali, ya mobilnya juga jebol bos. Istilahnya begitu kan. Istilahnya mobil aja kalau nggak dirawat itu bakalan rusak. Sama juga kayak badan dan otak ya. Kalau otak lu nggak dipakai buat kerja terus, lu kira lu bakal jadi kayak tepung terigu.
lu diemin jadi ngembang kayak donat. Nggak bisa, bos. Lu harus bergerak, ya kan? Karena lu nggak bergerak, lu asah otak lu pelajarin hal-hal baru. Karena kan yang kayak udah gua ngomong di vlog yang kemarin, mesin to mesin ini udah istilahnya desentralisasinya tuh sekarang banyak sekali pekerjaan yang digunakan oleh manusia udah digantikan dengan mesin. Artinya yang kita biasanya kerjanya digantikan dengan mesin, berarti kan kita harus mencari lapangan pekerjaan baru. Nah, kita belajar hal-hal baru, kita ciptakan, jangan kita cuman amatin orang, tiru, ya udah dilakuin. Jangan, kita harus coba cari. Dan juga cara nyarinya tuh gampang. Gini, misalkan lo tinggal di satu daerah, nih gua kasih lo contoh simple ya. Misalkan di daerah lo ini nggak ada yang namanya pecel lele. Tapi sedangkan gini, John, lo lihat lagi, kalau di daerah lo umurnya orang udah 60-an, lo buka pecel lele, laku gak? Susah. Ya susah, iya dong. Nah, makanya lo harus belajar market dia. Oh, tapi kalau ternyata umurnya 20-an, ada yang anak kuliahan, ada yang pekerja kantoran, ya kan, lo buka pecel lele, laku. Jadi lo harus lihat juga, walaupun di tempat lo nggak ada makanan yang mungkin atau mungkin market yang masih bisa lo masukin, tapi target market lo itu 0, lo tidak bisa buka. Oke, John, terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, dan subscribe itu gratis, John. Ayo, sisa berapa ribu lagi nih, Om? 13.000 ya? Iya. Ya, 13.000 lagi, John. Oke, bye-bye.